Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azkar Prasasti dengan 3 digit NIM terakhir 156 dari kelas IF10K. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal-soal matriks menggunakan Python. Di sini di soal pertama itu, ubahlah matriks berikut ke dalam bentuk eselon baris reduksi. Yang pertama kita import terlebih dahulu library NumPy. NumPy sendiri itu merupakan salah satu library pada Python yang berfungsi untuk mengolah data berupa array dengan metode komputasi ilmiah. Kemudian kita deklarasikan matriks yang isinya itu adalah matriks di soal nomor 1. Lalu kita print hasilnya. Ini sudah ada hasilnya, kemudian kita bandingkan hasilnya dengan yang di simbol lab. Mungkin di simbol lab itu tidak menyediakan untuk eselon baris yang tereduksi, hanya eselon baris saja, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu tentukan determinan dari matriks berikut. Kita kerjakan yang orde 2x2 terlebih dahulu. Yang pertama kita import library NumPy. Kemudian kita deklarasi. Kemudian di sini digunakan submodul Linux. Linux sendiri ini merupakan salah satu fungsi di Python. Linux sendiri ini memiliki berbagai fungsi, dan di sini saya memanggil fungsi determinan. Kemudian kita print hasilnya. Kemudian kita print. Di sini muncul hasil determinannya adalah 2. Kemudian kita cocokkan dengan yang di simbol lab.
Hasilnya sama di sini di Simbolab 2, lalu di program 2. Kemudian untuk yang berorder 3 kali 3, kita masih menggunakan program yang sama, hanya matriksnya yang diubah. Kemudian kita cocokkan kembali dengan Simbolab. Hasilnya sama, yaitu 3. Kemudian untuk order 5 kali 5 masih menggunakan program yang sama. Kemudian kita cocokkan kembali di Simbolab. Hasilnya sama, yaitu minus 84. Kemudian untuk soal yang nomor 3, ada tentukan inverse dari matriks berikut. Kemudian kita import library nanti. Kemudian kita deklarasikan dulu variabel matriks untuk yang order 2 kali 2. Kemudian kita gunakan submodul cleanup kembali untuk memanggil fungsi inverse. Kemudian kita print hasilnya. Kemudian kita cocokkan hasilnya di Simbolab. Hasilnya sama, yaitu 2, minus 5 per 2, 2,5, minus 1, dan 1,5. Kemudian untuk
yang orde 3x3 dan 5x5, programnya masih sama, menggunakan program yang sama. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang berikutnya, tentukan apakah matriks berikut memiliki inverse atau tidak. Untuk mencari masih menggunakan fungsi yang sama dengan nomor 3. Di sini error menunjukkan singular matrix yang menandakan matriks itu tidak memiliki inverse. Kemudian kita bandingkan dengan simbolnya. Di sini juga menghasilkan hasil yang sama dengan yang diprogram. Ya, ini yang menandakan bahwa matriks tersebut tidak memiliki inverse. Berikutnya untuk soal nomor 5, tentukan hasil dari B dikali dengan D inverse ditambah A inverse dikali C transpose. Kemudian kita deklarasikan matriksnya seperti matriks sesuai dengan soal. Kemudian kita buat fungsi untuk menghitung inverse. Kemudian untuk perhitungan yang pertama, kemudian untuk yang kedua, kemudian untuk penjumlahan hasil akhirnya, kemudian kita print untuk menampilkan hasil keseluruhannya.
Kemudian kita cocokkan dengan simbol lab. Untuk yang pertama ada inverse matrix. Kemudian transpose matriks C. Hasilnya 1, 2, 6, 4 sama. Kemudian operasi pertama yaitu B dikali dengan D inverse. Hasilnya sama yaitu min 1, 3, min 1, dan 5. Kemudian untuk operasi kedua, A inverse dikali dengan C transpose. A inverse. Hasilnya sama yaitu min 13, min 6, 8, dan 4. Kemudian untuk operasi akhirnya hasilnya sama yaitu min 14, min 3, 7, dan 9. Kemudian untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Baik, langsung ke soal selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan saya Ukasya Zulfikar Ramadan dengan NIM 3 digit terakhir 146. Baik, selanjutnya untuk soal keenam itu adalah tentang eh, sistem persamaan linear yang non homogen. Nah, untuk soal itu seperti ini. Eh, Sekian untuk angkanya. Kemudian hasil yang diperoleh dengan simbol lab itu seperti ini. Jadi nanti hasilnya, jadi hasilnya untuk X-nya itu sama dengan 25/9 atau 2,7 sekian. Kemudian Y-nya 7/9 atau sama dengan 0,7 sekian. Kemudian untuk Z-nya 4,1 sekian, 37/9. Iya Pak, sebentar Pak lagi presentasi Pak. Nah untuk fungsinya, untuk codingan Python-nya ini menggunakan library NumPy. Sebelumnya dijelaskan dari atas. Jadi nanti ada eh,
tiga variabel. Yang pertama untuk matriks yang untuk soalnya, untuk yang di ruas kiri. Kemudian ada variabel untuk vektor untuk hasil persamaannya di ruas kanan. Nah, setelah itu nanti karena menggunakan metode Gauss-Seidel atau OBE, nanti digabung jadi satu, matriks dan vektornya. Kemudian ada variabel terakhir itu untuk menyimpan solusi sistem persamaan. Nah, sebelum dieksekusi kodenya atau digunakan library NumPy-nya, ini dicek dulu determinannya apakah determinan dari matriks itu nol atau bukan. Nah, kalau misalnya determinannya itu hasilnya nol, maka itu hasilnya sistem persamaan SPL-nya, SPL-nya tidak memiliki solusi tunggal. Jadi solusinya solusi banyak. Nah, kalau misalnya tidak nol, nanti itu lanjut ke menghitung hasilnya, gitu. Nah ini, pakai library NumPy untuk nama library-nya itu LINALG atau itu singkatan dari linear algebra. Kemudian dot solve. Solve ini fungsi yang dipanggil. Nah, kemudian di return X. Nah, ini kita masukkan datanya seperti ini. Setelah itu eh, kita panggil fungsinya. Solve linear system ini di sini kita panggil. Sekalian masukkan parameternya, yaitu matriks yang di ruas kiri dan vektor yang di ruas kanan. Kemudian di print X dan hasilnya seperti ini. Hasilnya ini mirip dengan yang di simbol lab tadi. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu ada perkalian dot. Sudah di record ya. Oke. Ada perkalian dot dari dua vektor berorder 5 kali satu. Nah, untuk ordernya apa untuk isinya seperti ini, perkalian dot. Untuk hasil yang ditemukan melalui simbol labnya itu seperti ini, Bu, 353. Nah, untuk codingannya itu ini. Jadi, yang pertama kita import dulu library-nya seperti biasa, kemudian kita bikin dua variabel yaitu untuk vektor pertama dan untuk vektor kedua. Nah, bikin variabelnya ini pakai NumPy yang array untuk bikin apa ya? Sekaligus bikin matriksnya lah, bikin listnya. Nah, kemudian kita bikin fungsi dot product sama dengan np dot. np dot dot. Nah, dot ini itu fungsi yang ada di library NumPy untuk menghitung perkalian dot antara dua vektor. Kemudian kita print dan hasilnya 353 juga. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini perkalian cross dari dua vektor berorder 3 kali satu. Nah, oh iya, untuk ini seperti ini, 4, 12, 9, 20, 12, 9. Nah, untuk hasilnya di simbol lab itu ditemukan 0, kemudian 144, dan minus 192. Ini perkalian cross. Nah, untuk di Python-nya itu seperti ini. Jadi sama seperti yang di atas. Karena sudah diimport library NumPy-nya, kita lanjut. Kemudian membuat dua variabel, yaitu ada variabel untuk vektor pertama dan vektor kedua. Kemudian kita buat fungsi cross product, kemudian isinya itu nanti kita panggil fungsi dari library NumPy-nya, yaitu namanya cross. Kemudian parameternya kita setting ke vektor satu dan vektor 2 karena ada dua vektor ya yang akan di-crosskan, di perkalian crosskan, kemudian kita print, kita panggil fungsinya, dan hasilnya seperti ini, sama. 0, 144 sama min 192. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu norm dari atau panjang dari vektor berorder 4 kali satu. Nah, kalau norm itu kan simbolnya itu garis dua, terus dalamnya ada nama vektornya. Nah, ini mungkin seperti ini ilustrasinya. Kalau ada angkanya di dalamnya, yaitu 4, 8, 16, sama 32. Nah, untuk hasil yang ditemukan, ini karena di simbol lab tidak ada apa ya, fitur untuk menghitung non vektor, jadi saya gunakan apa namanya website lain atau aplikasi lain. Ini menggunakan aplikasi dari Decode, nama nama ininya, nah Decode ini. Nah, untuk hasilnya ditemukan 4 eh, dikali akar 85. Nah, 4 akar 85 itu hasilnya adalah 36,8 sekian. Kemudian kita lanjut ke Python-nya. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama seperti biasa, kita import NumPy-nya.
Kemudian kita buat fungsi. Nah, ini fungsinya nanti yang pertama eh, kita isikan ini. Kita cari dulu kuadratnya dari setiap elemen vektor. Jadi pakai fungsi square dari NumPy. Ini square yang ini. Ini untuk parameternya atau isi yang mau dicari X itu. Kemudian setelah itu di vektor itu dijumlahkan ya. Setelah dicari kuadratnya dari setiap elemennya kita jumlahkan. Nah, kalau penjumlahannya kita pakai fungsi sum dari library NumPy. Kemudian di return. Nah, di returnnya itu dicari akarnya. Jadi setelah dikuadratkan, dijumlahkan hasil kuadratnya, kemudian setelah itu dicari akarnya. Ya, akarnya itu akar dari hasil penjumlahan tadi yang norm square ini. Nah, setelah itu kita coba. Kita coba pakai ini codingannya, Pythonnya, programnya. Kita masukkan NP array, kita pakai NP array untuk buat listnya atau matriksnya, vektornya. Kita masukkan yang mau dibuat tadi 48, 16, 32, kemudian di print, hasilnya sekian. Sama dengan ini. Serupa bukan sama. Ada perbedaan sedikit pasti. Lanjut ke soal nomor 8, yaitu mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks berorder 3 kali 3. Untuk matriksnya itu seperti ini. Nah, oh iya, hasilnya di simbol lab, menggunakan simbol lab, kita dapatkan 4. Untuk nilai eigennya, kita dapatkan 4, minus 2, dan 2. Kemudian untuk vektor eigennya, kita dapat min 1, 1, 1, dan seterusnya. Seperti ini. Atau mungkin kurang kelihatan ya. Ini saya berbesar. Ya. Ini untuk nilai eigennya, kemudian ini untuk vektor eigennya. Nah, untuk selanjutnya, di soal nomor 8, untuk codingannya itu pertama kita buat fungsi dulu, fungsi eigen namanya. Kemudian kita cari determinannya, determinan dari matriksnya itu kita cari menggunakan library ini, linear algebra. Ini library dari NumPy. Kemudian kita cari determinannya apa. Nah, setelah itu ini isi matriksnya. Nah, terus setelah dicari ketemu determinannya berapa, kita cek dulu nih. Kalau misalnya determinannya tidak sama dengan nol, maka kita lanjut mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya ternyata hasil determinannya adalah nol, nah berarti kita tidak bisa mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Seperti itu. Nah, untuk mencari vektor eigen dan nilai eigennya, ini kita menggunakan library linear algebra dot eigen. Eigen ini maksudnya eigen. Terus ini parameternya kita menggunakan library dari NumPy juga. Nah, ini kita coba gunakan di sini, kita masukkan matriksnya tadi, matriks 3 kali 3-nya. Setelah itu kita gunakan fungsi eigen yang tadi, yang sudah kita buat. Nah, terus kita print, nilai eigen vektor eigennya ditemukan seperti ini. Untuk nilai eigennya didapatkan 2, minus 2, dan 4. Kita cek lagi, di sini 2, minus 2, sama 4. Oke, ada. Nah, yang berbeda di sini itu pasti di vektor eigennya. Dan sudah Ibu mention juga di soal yang Ibu buat, bahwa nanti vektor eigennya itu akan berbeda antara yang di codingan dengan yang dihitung di simbol lab atau di aplikasi lain. Nah, untuk penjelasannya mungkin akan dijelaskan setelah penjelasan matriks 5 kali 5-nya. Nilai dan vektor eigen dari matriks 5 kali 5. Jadi kita lanjut dulu ke matriks eigen, matriks eigen dari untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks berorder 5 kali 5. Untuk soalnya seperti ini, terlihat jelas ya kalau di itu. Semoga terlihat jelas. Nah, untuk hasilnya menggunakan simbol lab untuk nilai eigennya itu sekian. Ini 1,233 minus 522 374 minus 246 sama 671. Nah, untuk maaf, untuk vektor eigennya ini mudah-mudahan kelihatan ya di share screen atau kita kecilin aja. Nah, untuk vektor eigennya itu tidak bisa menggunakan simbol lab. Jadi dia harus di sini tulisannya steps are currently not supported for this problem. Berarti fiturnya belum bisa untuk mengeksekusi soal ini. Jadi saya menggunakan aplikasi atau website yang lain yang bisa untuk menghitung vektor eigen dan nilai eigen.
dari matriks berorder 5 kali 5. Itu nama ininya itu image help. Nah, untuk nilai eigennya itu sama ya dengan simbol labnya. Nah, untuk vektor eigennya itu ditemukan sekian. Jadi karena tadi nilai eigennya ada 5, berarti untuk vektor eigennya nanti akan ada 5 juga, 5 matriks yang terbentuk dari nilai eigen itu. Itu ada 5 ini. Oke, langsung kita masuk ke codingannya. Untuk codingannya sama ya, persis seperti yang di atas tadi, tinggal kita masukkan parameternya sekian sehingga ditemukan hasil seperti ini. Untuk nilai nilai eigennya itu masih sama dengan yang kita cari menggunakan dua program, menggunakan aplikasinya Symbolab dan Image Help. Itu hasilnya mirip-mirip, serupa. Nah, yang berbeda itu lagi-lagi di vektor eigennya. Nah, langsung saja ke penjelasannya, kenapa itu bisa berbeda. Nah, penjelasannya yang saya temukan dari beberapa sumber, terutama dari penjelasan mungkin dari apa ya, apa, tadi saya lupa. Di yang tanya jawabnya Python, jadi ada semacam Stack Overflow, tapi itu khusus untuk bahasa Python. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada dua kemungkinan kenapa hasil vektor eigen ini berbeda antara yang di Symbolab dengan yang di eh, codingan kita. Nah, penyebab yang pertama adalah ketika maaf, penjelasan yang pertama adalah jadi vektor eigen ini itu mengeksekusi atau memproses datanya itu menggunakan sistem iterasi. Jadi dilakukan perulangan untuk menemukan nilai eigen dan vektor eigennya. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan yang seperti biasa, itu kan kita nggak pakai perulangannya, itu langsung ketemu hasilnya gitu. Kita pakai apa kemarin ya? Em, kita cari determinannya, kemudian kita cari hasilnya, persamaannya, nanti kita jabarin satu-satu persamaannya seperti itu. Nah, bedanya kalau yang di codingan ini itu dia dilakukan secara iteratif. Nah, di codingan tadi ini kan kita gunain fungsi dari library yang namanya np.linearalgebra.eigen. Nah, fungsi ini itu dia menggunakan seperti yang saya jelaskan tadi, dia menggunakan sistem iterasi. Jadi ada kemungkinan bahwa hasil yang dihasilkan oleh perhitungan yang dilakukan secara manual atau menggunakan simbol lab dan lain-lain itu berbeda dengan hasil yang kita gunakan untuk menghitung nilai eigen dan vektor eigen dengan menggunakan library ini. Karena cara ngitung aja udah beda. Nah, kemudian yang kedua alasannya adalah jadi di library yang saya sebutkan tadi, eh, linearalgebra.eigen, Eigen kayaknya bacanya kalau ejaan Jerman. Eigen itu jadi sebelum ditampilkan di return, ditampilkan di print itu, ditampilkan hasilnya. Nah, eh, fungsi ini itu akan menormalisasi panjang dari vektor eigennya terlebih dahulu. Jadi biar panjangnya itu hasilnya satu, nah sama library-nya ini itu dinormalisasi dulu panjangnya, biar nanti panjangnya bisa satu. Nah, untuk pertanyaan saya adalah kenapa harus dinormalisasi? Nah, itu yang belum terjawab. Dan di situs tanya jawab bahasa Python pun belum dijelaskan di situ, Bu. Jadi nanti mungkin Ibu bisa bantu jelaskan kenapa sih bisa beda vektor eigen sama yang di codingan ini. Dan untuk itu baru itu yang saya temukan Bu, dua alasan itu kenapa kedua itu berbeda. Apa hasil yang didapatkan dari simbol lab atau dari image help tadi itu berbeda dengan hasil yang didapatkan dari codingan kita, terutama di bagian vektor eigennya. Untuk nilai eigennya kan masih sama persis. Nah, bedanya itu di vektor eigennya. Nah, asumsi saya itu ada dua penjelasan kenapa bisa berbeda. Itu pertama karena di Python dilakukan secara iteratif, kemudian yang kedua karena di Python itu dinormalisasi dulu vektor eigennya, panjang vektor eigennya. Seperti itu. Dan untuk yang saya gunakan itu ada empat, Bu. Untuk rujukan yang saya gunakan, yang pertama itu ada decode, kemudian image help, kemudian numpy.organization, kemudian ada symbol lab. Nah, yang decode, image help sama symbol lab kan untuk ngitung. Dan untuk numpy.org ini
saya gunakan untuk apa ya, mengklarifikasi gitu loh, Bu. Mengklarifikasi hasil yang saya dapatkan mengenai penjelasan ini yang ada di situs tanya jawab yang bahasa Python itu. Ya, itu mungkin dari saya, Bu. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih Bu Ami untuk semester ini. Semoga sehat selalu dan selamat malam. Karena ini dibuatnya pas malam hari. Ya, sekian Bu. Terima kasih.